Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri merupakan salah satu perang terpanjang yang dihadapi Belanda dalam masa penjajahan 3,5 abad di Indonesia. Perang Padri terjadi di Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat, dimulai dengan munculnya pertentangan antar sekelompok ulama yang dikenal sebagai kaum Padri dengan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh masyarakat yang disebut kaum adat. Ketidaksepahaman antara kedua kelompok tersebut mengakibatkan pecahnya perang saudara. Kaum adat yang terdesak meminta pertolongan kepada Belanda. Namun kehadiran Belanda malah justru memperkeruh keadaan. Hingga akhirnya kaum adat justru berbalik bersatu dengan kaum Padri dan melawan Belanda. Pada saat peperangan, Tuanku Nan Renceh sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan, kelompok yang memimpin kaum Padri, menunjuk Muhammad Shahab sebagai pemimpin atau imam di daerah Bonjol. Sejak saat itulah Muhammad Shahab dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol sangat menyesal atas apa yang dilakukan kaum Padri pada kaum adat. Hal ini terungkap pada kalimatnya dalam perundingan dengan kaum adat sebelum akhirnya bersatu melawan Belanda. Beliau mengatakan, adapun banyak hukum kitabullah yang sudah terlangkah oleh kita, bagaimana kalian pikir? Perang Padri yang tidak kunjung selesai memaksa Gubernur Hindia Belanda pada masa itu untuk pergi ke Padang guna melihat proses operasi militer yang dilakukan pasukan Belanda secara langsung. Berkali-kali Belanda mengirim pasukan dalam jumlah yang masif ke daerah Bonjol untuk menyerang pasukan Padri. Hingga akhirnya Belanda berhasil mengepung benteng Bonjol yang terletak di atas Bukit Tajadi. Berkali-kali Belanda menyerang benteng Bonjol, namun berkali-kali pula kaum Padri berhasil bertahan dan melawan balik. Selama 6 bulan Belanda menyerang benteng Bonjol. Sedikit demi sedikit Belanda berhasil menguasai keadaan hingga akhirnya Bukit Padri jatuh. Belanda pada akhirnya memenangkan Perang Padri, namun dengan kerugian yang luar biasa. Dalam pelarian, Tuanku Imam Bonjol mempersiapkan kekuatannya untuk menyerang kembali. Namun keadaan pasukannya tidak memungkinkan dan lemah akibat pertempuran dengan Belanda secara terus-menerus selama 3 tahun lebih. Hanya sedikit yang masih siap tempur dan siap untuk kembali. Dalam kondisi seperti ini, tawaran perundingan diajukan oleh Belanda. Tuanku Imam Bonjol diminta datang ke Pelupuh, namun perundingan tersebut hanyalah tipu daya yang disiapkan Belanda untuk menangkap Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, dan terakhir di sebuah rumah di Manado. Di daerah inilah setelah menjalani masa pembuangan selama 27 tahun, Tuanku Imam Bonjol menghembuskan nafas terakhirnya.